Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, hari ini saya akan menyampaikan materi ke-7 untuk praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur untuk kelas 11-nya. Nah, adapun materi kita untuk kali ini yaitu jurnal kas kecil atau yang sering disebut dengan petty cash. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi-materi selanjutnya, kita harus mengetahui dulu apa sih pengertian dari kas kecil. Nah, kas kecil di sini ialah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang bernominal kecil atau kurang dari nominal yang sudah ditetapkan perusahaan sebagai batas minimal kas di bank. Misal perusahaan itu menetapkan bahwa kalau misalnya transaksi yang pengeluarannya kurang dari 1 juta berarti menggunakan kas kecil. Berarti kalau setiap transaksi yang misalnya 900, 700, 800 itu menggunakan kas kecil. Berarti kalau di atas 1 juta dia menggunakan kas di bank. Nah, begitu. Kemudian transaksi yang termasuk ke dalam jurnal kas kecil. Di sini saya contohkan beban iklan. Beban iklan. Kalau beban iklan berarti kita membayar iklan kan? Kalau kita membayar iklan berarti kas kita berkurang. Jadi jurnalnya beban iklan di debit, kas kecilnya di kredit. Bu, kenapa kas kecil? Karena kita menggunakan kas kecil sebagai transaksi pembayaran. Nah, ini jadi masih banyak sih transaksi-transaksi lain, tapi ini tergantung kebijakan dari perusahaannya. Kalau perusahaannya menetapkan pengeluaran kurang dari 1 juta itu menggunakan kas kecil, berarti seluruh transaksi yang menggunakan pengeluaran kurang dari 1 juta berarti harus menggunakan kas kecil. Nah, misalnya ada beban listrik, air, dan telepon, atau beban gaji. Nah, itu kalau pengeluarannya kurang dari 1 juta berarti dia menggunakan kas kecil. Nah, begitu. Kemudian berikut ini yaitu bentuk jurnal untuk petty cash. Nah, ada kolom tanggal, nomor bukti, keterangan, debit kredit. Debitnya ada akun, nomor akun total, kreditnya ada kas kecil. Nah, seperti biasa, kolom tanggal diisikan dengan tanggal transaksi. Nah, kemudian kolom nomor bukti ini diisikan dengan nomor bukti pada bukti transaksi. Kolom keterangan diisikan dengan keterangan transaksi. Nah, maksudnya di sini, misal di sebuah perusahaan itu dia ingin membayar beban listrik, air, dan telepon. Berarti keterangannya membayar listrik, air, dan telepon. Kalau dia membayar iklan, berarti keterangannya membayar iklan. Nah, begitu. Kemudian di kolom debit ada akun. Akun ini diisikan dengan nama akun dari transaksi. Misal, dia melakukan transaksi pembayaran iklan, berarti akunnya beban iklan. Kalau dia melakukan transaksi pembayaran listrik, air, dan telepon, berarti akunnya beban listrik, air, dan telepon. Nah, begitu. Nomor akun diisikan dengan nomor akun yang terjadi pada transaksi tersebut. Misal kalau beban iklan, nah berapa nomor akunnya? Diisikan di sini. Kemudian total diisikan dengan nominal transaksi. Nah, nominal transaksi di sini maksudnya besar jumlah dari pembayaran beban-beban yang kita lakukan. Misalnya kita bayar beban iklan 900, berarti kita tulis 900 di kolom total. Kemudian yang kredit, kolom kas kecil diisikan dengan nominal kas kecil. Nah, di sini nominal kas kecil berarti berapa sih kas kecil yang kita keluarkan untuk membayar beban-beban yang kita lakukan. Nah, begitu. Kemudian contoh. Nah, berikut ini katanya ya adalah transaksi UD Budaya selama bulan April 2020. Pada tanggal 3 April ini UD Budaya membayar biaya iklan sebesar 550. Pada tanggal 15 April, UD Budaya membayar beban listrik dan telepon sebesar 790. Kemudian tanggal 31 April, UD Budaya membayar gaji karyawan sebesar 5
juta. Nah, catatan di sini, setiap pengeluaran yang kurang dari 1 juta menggunakan kas kecil, kas kecilnya. Perintahnya Anda diminta membuat jurnal kas kecil dari transaksi tersebut. Nah, kita lihat dulu transaksinya, kita analisis. Tanggal 3 April, nah, UD Budaya membayar biaya iklan sebesar 550.000, berarti kurang dari 1 juta. Nah, ini menggunakan kas kecil. Kemudian tanggal 15 April, UD Budaya membayar beban listrik dan telepon sebesar 790.000, berarti kurang dari 1 juta kan? Berarti dia menggunakan kas kecil. Nah, kemudian tanggal 31 April, UD Budaya membayar gaji karyawan sebesar 5 juta. Nah, berarti lebih dari 1 juta. Berarti tidak termasuk ke dalam kas kecil. Nah, begitu. Kemudian kita langsung membuat jurnalnya. Pertama-tama untuk kita membuat jurnal ini harus menampilkan kopnya terlebih dahulu. Itu UD Budaya, nama jurnal yang kita buat, jurnal kas kecil. Kemudian periode yang kita lakukan, periode 30 April 2020. Kemudian kita langsung membuat jurnal. Nah, ada tanggal, nomor bukti, keterangan, debit, dan kredit. Nah, kita masukkan dulu tanggal yang pertama, tanggal 3 April. 3 April. Nah, 3 April ini nomor buktinya tidak ada, berarti langsung keterangan. Nah, dia membayar iklan, berarti tulis keterangannya membayar beban iklan. Atau membayar iklan, boleh. Kemudian, nama akunnya, berarti kalau dia membayar iklan, nama akunnya beban iklan. Nah, kemudian nomor akunnya tidak Ibu terahkan di sini, berarti dikosongkan saja. Kemudian totalnya masing-masing 550. Seperti yang kita tahu, debit dan kreditnya harus balance. Kalau di debitnya 550, berarti kreditnya juga 550. Kemudian tanggal selanjutnya, tanggal 15 April. Nah, 15 April ini membayar beban listrik, berarti tulis keterangannya membayar beban listrik dan telepon. Nama akunnya berarti beban listrik dan telepon. Masing-masing 790. Nah, kemudian totalnya masing-masing 1.340.000. Nah, saya rasa itu saja materi kita untuk kali ini. Jadi, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan secara langsung kepada saya. Nah, terima kasih. Untuk tugas kali ini, seperti biasa catat secara lengkap dan benar. Terima kasih atas kerjasamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.